Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya teruntuk kita, serta selawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang kelak akan menantikan kita di telaga Al-Kautsar. Sobat An-Nasr yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan proyek podcast dakwah pertama yang akan di-create oleh komunitas Sobat An-Nasr Bintaro, yang mana pada momentum kali ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam, dan pada periode pertama kita akan membahas mengenai 9 tokoh jenderal terbaik dan panglima perang terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam. Dan untuk yang pertama ini kita akan membahas salah satu tokoh, salah satu pejuang Islam, salah satu dari 9 jenderal terbaik dan panglima perang terhebat sepanjang sejarah peradaban Islam, yang mana beliau pasti sudah sangat dikenal oleh teman-teman sekalian. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Ia mendapat julukan Syaifullah al-Maslul, yakni pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Khalid bin Walid termasuk di antara keluarga Rasulullah SAW yang sangat dekat. Maimunah, bibi Khalid bin Walid, adalah istri Rasulullah. Dengan Umar bin Khattab sendiri, Khalid ada hubungan keluarga, yakni sebagai saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini bermain adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar pada saat itu. Untunglah, dengan melalui suatu perawatan, kaki Umar bin Khattab dapat diluruskan kembali dengan baik. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selain dikenal sebagai seorang sahabat Nabi, beliau juga dikenal karena taktik militernya dan kecakapan dalam bidang militer. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Selain itu, Khalid juga memimpin pasukan Madinah di bawah kekuasaan Rasulullah SAW dan juga penerusnya seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Sobat An-Nasr yang kami cintai karena Allah. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, Khalid yang melihat celah kelemahan pasukan muslim yang menjadi lemah setelah bernafsu mengambil rampasan perang dan turun dari bukit Uhud, langsung menghajar pasukan muslim pada saat itu. Namun, justru setelah perang itulah Khalid masuk Islam. Ayah Khalid, Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia adalah orang yang kaya raya. Dia begitu menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun, dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia pun memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah, suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, merekalah yang mengurus gudang senjata dan tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Talib, orang-orang Bani Makhzum lah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Sobat An-Nasr yang kami cintai karena Allah. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, pada saat itu Rasulullah sangat berbahagia. Rasulullah sangat begitu bersyukur karena Khalid bin Walid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangannya atas segala upaya jihadnya. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintai karena Allah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana lanjutan kisah
dan sejarah dari Khalid bin Walid, serta mengapa beliau termasuk menjadi 9 jenderal terbaik dan panglima perang terhebat sepanjang sejarah. Kemudian, kenapa Khalid bin Walid digelari sebagai Saifullah al-Maslul ataupun pedang Allah yang terhunus? Maka nantikan podcast kita selanjutnya di pekan depan, dan jangan lupa turn on notification di Instagram Sobat Anasar. Terima kasih. Afwan minkum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.